Semua orang pasti pernah merasakan kesedihan, kekecewaan, kegagalan, tangisan ya, eee, yang membuat seseorang itu menjadi lemah, tidak percaya diri, seakan-akan hidupnya tidak berguna. Pernah nggak mengalami di momen seperti itu? Mungkin masing-masing kita pernah mengalami hal itu. Apakah dengan kejadian-kejadian yang kita hadapi itu membuat kita semakin terpuruk? Akan membuat kita semakin jatuh? Akan membuat kita semakin hilang? Orang-orang yang kuat, orang-orang yang sukses itu tidak langsung sukses loh. Orang-orang hebat itu tidak langsung jadi orang hebat. Mereka itu pernah menangis, mereka itu pernah terpuruk, mereka itu pernah disakiti, tapi mereka bukan berarti mereka langsung jatuh dan tidak bangun-bangun lagi. Harusnya kita belajar dari mereka. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang menjadikan setiap kesedihan itu menjadi sebuah senyuman. Yang menjadikan kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan. Harusnya begitu dong. Supaya apa? Supaya hidup kita itu semakin baik ke depannya. Bukankah Allah mengatakan wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah nggak suka loh orang-orang yang hidupnya hanya penuh dengan keputusasaan, yang penuh dengan ketidakpercayaan, yang penuh dengan penyesalan. Allah tuh ingin ketika kamu diuji dengan kesedihan, ketika kamu diuji dengan kegagalan, kamu harus bangkit. Jadikan semua kegagalan itu adalah pembelajaran kamu untuk lebih baik lagi. Jadikan kesedihan-kesedihan itu membuat kamu untuk lebih menjadikan dirimu percaya diri, dirimu lebih yakin bahwasanya tidak akan selamanya kita menangis. Nah, sebenarnya yang kita cari itu adalah bagaimana batin kita itu merasa damai dengan apa yang kita hadapi. Gak ada orang yang hidupnya gak pernah diuji. Gak ada orang yang hidupnya tidak pernah disakiti. Tapi berbeda ketika cara orang mensikapi setiap ujian yang Allah berikan dan setiap rasa sakit yang ia dapati. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh ketika disakiti, belajar menerima rasa sakit itu untuk menjadi orang yang kuat, orang yang tidak ingin menyakiti orang lain. Allah mengajarkan ketika kamu diuji, kamu sabar. Ketika kamu diuji, larinya sama Allah. Jangan lari kemana-mana dong. Cukup ngadu sama Allah, nangis sama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kamu kepada Allah itu pertama sabar. Kuatin sabarnya. Sabar ya, tahan rasa sedih itu. Gak perlu kita umbar kemana-mana. Kemudian kuatkan interaksi kita dengan Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, apapun ujian yang kau berikan ini, jangan buat aku menjadi orang yang kecil. Jangan buat aku menjadi orang yang gagal. Jangan buat aku menjadi orang yang semakin terpuruk dalam kesedihan ini. Tapi coba ya Allah, buat aku menjadi orang yang kuat, optimis menghadapi hidup. Allah itu sangat suka kepada hambanya yang ketika mengadu itu benar-benar mengakui kekurangannya, kemudian dia memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada dirinya. Sahabatku, percayalah, Allah bukan langsung memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Tapi Allah akan pertama sekali yang Allah berikan kepada seseorang itu adalah ketenangan jiwa. Itu yang luar biasa. Ketika seseorang jiwanya sudah lapang, hatinya sudah nyaman, sehingga apapun persoalan dan masalah yang datang menghadangnya, dia tidak lagi dengan tangisan. Maka ada 3 tingkatan loh. Ada orang diuji itu menangis aja, kemudian senantiasa berkeluh kesah. Itu ciri orang gak beriman. Nangis, kemudian keluh kesah, ngomel gitu ya. Kenapa ya Allah, kenapa ya gitu ya. Ada orang ketika diuji oleh Allah, dia hanya menangis, kemudian bertafakur kepada Allah dan bermuhasabah diri. Tangisan air mata itu adalah sebuah sikap dia untuk minta tolong kepada Allah agar masalahnya bisa selesai dan Allah berikan ketenangan dalam dirinya. Ada yang ketiga, ada orang ketika diuji adalah dia tinggal menerima ujian itu dengan senyuman.
Karena dia tahu setiap pujian yang Allah berikan itu adalah karena kasih sayang Allah kepadanya, karena Allah ingin meninggikan derajat hidupnya di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang sudah pada tahap level yang ketiga, menghadapi masalah dengan senyuman, itu level orang-orang yang dikatakan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena Allah sudah tancapkan keimanan di dalam jiwanya dengan rasa sabar, ikhlas karena Allah.